Kemudian kalau yatlul, jadi ada tadabbur, kemudian yang kedua tola'ah. Yatlu, ada yang berhak membacakan, kemudian mengikuti petunjuk yang berhak tersebut. Carilah intinya, kemudian ikuti. Wa'an adluwal Quran, dan sungguh ikuti dari orang yang berhak membacakan Al-Quran kepada kamu, sehingga kamu akan terhantarkan kembali kepada Tuhan kamu. In huwa, sungguh bahwa dia, ila zikr, sungguh bahwa dia tidak lain kecuali adalah zikir lil alamin, untuk dapat melihat secara utuh kehidupan, semua wawasan, semua ilmu, semua sains, semua teknologi, semua pengetahuan akan mengumpul pada satu titik ilmu tentang Tuhan. Maka semuanya akan diketahui manakala kita telah berada di dalam ilmu hakikat, ilmu ketuhanan, ilmu tentang hidup, ilmu intinya manusia, ilmu yang menunjukkan jati diri fitrah manusia, sehingga kita menjadi sadar daya kuat milik Tuhan, bahwa menjadi fakta ikatan rasa. Oh iya, ternyata asin kungine, ternyata legi itu ngene, itu menjadi jelas. Maka itu al-alamin, semua ilmu menginduk kepada ilmu Tuhan. Itu makna al-alamin. Maka Quran saat menyebut rahmatan lil alamin, selalu mesti di depannya Rasul, tidak Islam, tidak din, tidak sifat. Tapi sudah Tanjung salah kaprah sak donya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Faktane blas gak menunjukkan itu. Islam itu gak rahmatan lil alamin blas, tapi Islam itu ekstrem, radikal, lo-loan. Saiki ketambahan pelecehan seksual. Jal, ayo jujur-jujuran deh. Akui saja mereka Islam, ojo ditolak. Nyatanya mereka juga syahadat. Kita nggak mau jujur sih. Enek-enek uang ngebom, deng. Terus kemudian akhirnya gedungnya ambruk. Padahal padahal sebelum bom itu dilempar, dia teriak dengan sangat keras, Allahu Akbar, deng, akhirnya mati kabeh sak gereja, kan gitu. Pamannya begitu. Kemudian langsung kita orang Islam rame-rame masuk di media, itu bukan Islam, dia bukan Islam. Islam mau nganggu kopiah kok. Wong dia ini ngebom yang muni Allahu Akbar. Akui sajalah. Nek gak pernah mau mengakui, gak akan pernah menemukan solusinya. Akui. Besok kecekel wong 17 pelecehan seksual, pondok hafid Quran di Bandung. Semua teriak, bunuh, dia bukan Islam. Islam wong pondok, pimpinannya pondok kok, ustadz pondok. Kemudian sing di daerah etane enek neh sekitar 400 km saka kono juga begitu. Dia bukan Islam walaupun kiai. Islam. Enak pak kiai gak Islam. Jujur, kalau jujur nanti ketemu solusinya. Kalau kita nggak berani menerima kritik, nggak pernah mengevaluasi diri, kelemahannya wong Islam itu nggak mau menerima kritik, nggak mau menerima pelurusan. Orang Islam itu meh kuwabeh begitu. Diakui saja, ya dia Islam. Mergo enek fasik, enek munafik. Kalau melakukan perbuatan ini menjadi fasik, kan begitu saja selesai itu. Dia menjadi kafir, kan gitu aja. Kalau kita nggak bisa menerima kritik, kita nggak berani mengakui dengan jujur, nggak pernah solusinya. Tapi kalau kita bisa menerima dengan jujur, itu pondoknya ngendi
Ya sudah, ayo kita solusikan yang baik. Berarti ustadz ini harus dikeluarkan. Piye caranya menangani? Iki apa salah kurikulum, salah penanganane, akhlake. Apa mungkung apalan Quran tapi akhlaknya terserah. Kan gitu. Solusinya kok pedok. Tapi tokoh sak jagat tabun nolak dia Islam. Wong faktane itu loh, faktane. Lempar bom yuk Allahu Akbar. Malah nek bom bunuh diri Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar, deng langsung dia berkeyakinan manten di surga, kan begitu toh. Akui saja mereka Islam. Engko nek mengakui enek sing kurang ki apa ya, kan begitu loh. Yang kurang apa? Akui saja. Orang Islam itu cenderung kalah semua hal. Akui saja. Kita itu terngiang-ngiang dengan nostalgia. Enggak. Sing penemu matematika Ibnu Rus, aljabar itu Islam. Oke. Yang menjadikan ilmu pengetahuan di Eropa sekarang itu maju. Setelah resonance, enggak jenengan. Setelah Eropa kegelapan, itu adalah Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Selama 8 abad, mereka menggunakan tulisan-tulisan Ibnu Rushd sama Ibnu Sina. Enggak, itu wong Islam kok, penemu matematika wong Islam. Kita selalu bernostalgia di masa lalu. Wong Nabi Sulaiman itu sugih, bukan wong Islam. Apa kaitannya karo awakmu? Sing jelas saiki kowe melarat. Lah Qatar ke sugih. Iya, iku sugih Qatar ki mergo duwe minyak. Dia kaya itu karena punya tambang minyak sing sekarang ini menjadi perkara donya. Akibat minyak wong Islam sing di kono sekarang ini dunia iklimnya rusak. Yang seharusnya kalau kita mau jujur itu haram sekarang gunakan minyak. Lebih haram dari ngerokok. Nek rokok iki dampaknya mung awak dhewe nggak sehat. Tapi kalau minyak iklim berubah. Climate of change itu rubah. Ya, seharusnya numpak motor haram saya. Sampai diketemukan energi terbarukan. Jadi mulai sesuk Sabtu mujadah mlaku wae Gus. Mereka sugihnya karena itu. Tenaga sains dan teknologinya semuanya bukan orang Islam. Padahal Quran sangat jelas berkaitan dengan hal ini. Mohon maaf, kita malah mau ribut di carane sholat. Kita hanya ribut wudune bener apa enggak. Kita ribut benakne Allahu Akbar, jempolane nemplek kuping apa enggak. Kita ribut mong sofeki saiki enek pandemi malih benggang kan. Yes. Quran iki lho. Wasta'marukum fiha. Umat Islam itu 2 miliar di dunia, itu 2 miliar. Jumlahnya rata-ratane umat Islam itu 2 miliar di dunia. Sumbangsih untuk peradaban di modernitas, baik membentuk akhlak, apalagi sains dan teknologi. 0, sampai ILO, WHO, rumusannya sampai mengungkap bahwa sumbangsih peradaban umat Islam itu setara dengan universitas di salah satu Amerika
hanya satu jurusan. Yes, autokritik teng kritik awake dhewe gitu. Iki mung mergo huwa dimaknai Quran itu huwa dimaknai Quran tadi kan. Jika kamu ingat kepada dia, utlul huwa, kamu ingat kepada dia, ngikuti dia, maka kamu dapat pahala, kamu masuk surga. Huwa itu domir, jenenge domir itu barang hidup, diganti Quran. Ngono ya bodoh poedi kono-kono gitu. Huwa itu dia, bukan itu. Gitu loh. Akhirnya malah jadi bias. Jika membaca dia, jika membawa dia, jika menelaah dia, maka masuk surga. Nah, dianya dimaknai yang punya nama Allah benar, tapi selama ini dia dimaknai Al-Quran. Akhirnya dia peng-pengan maca Quran gitu loh. Iki perkorone. Seharusnya mereka dapat belajar sains dan teknologi, belajar tentang ideologi, menguatkan ideologi, menguatkan cara berpikir. Waktune entek, nek wis apal gampang demikian. Golek waktu kudu apalan terus, nek gak kan lali gitu loh. Sepurane niki rada melawan arus. Tapi terus-terusan ngene. Inhuwa, sungguh bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan. Maka kan gitu terjemahannya. Sungguh dia yang punya nama Allah yang ditanamkan di dalam dada, itulah wahyu yang diwahyukan. Nggak ada anugerah terhebat orang nikah itu adalah dengan anak yang kita tresnani. Kowe apa yo tok nikah karo buku nikah? Mbok mikir toh, do nikah nganggo buku nikah, nggo buku nikah wis di surga rumangsane. Surgane iki ndek bojomu. Sepurane. Iki sing tak jaluk sepuro ndek kene enek pokoke aku muni sepuro. Ini sorot sepuntenipun. Beda. Kita itu wong Islam ki ojo nganti. Islam itu jangan sampai maju dan berkembang menguasai sains dan teknologi dan ekonomi. Kan sampai segitunya gitu loh. Akhirnya hanya ribet di situ. Apakah untuk berbicara? Orang mengatakan banyak teman-teman pondok itu gini. Setiap kali berbicara tentang fikih, berbicara tentang Al-Quran, kitab, kemudian saat sebenarnya Pak Yai kita ngomong dunia sedilu ya, ngomong rokok sedilu. Gitu. Apa maksudnya? Ini ada peluang kita bisnis nih kan gitu. Loh Quran enek. Cara Islamnya yang harus dilakukan begitu loh. Cara Islam itu bukan cara kemudian kita berbisnis nganggo kopiah, nganggo sarung, enggak. Cara Islam itu cara-cara yang selamat gitu loh. Cara yang baik, caranya menghormati, menghargai. Nek perilaku Islam bisa siapa saja. Tapi kalau perilaku iman hanya persaksian. Qurannya kan wa ya'tumul ardu ma ta'ahyanaha wa akhrajna di dalam surat Yasin kan mencermati tentang tanah, mencermati air, mencermati teknologi, mencermati tanaman. Kemudian di surat Abasa mencermati di nggone Nahl 9-10 mencermati tentang tanah, tentang pupuk, cara mengelola ternak. Di Yasin
78 carane memunculkan teknologi bahwa pohon-pohon itu ada teknologi akhdirinaro yang akan dapat menjadikan kehidupan kamu itu akhdirinaro bisa kamu jadikan sebagai energi untuk keberlangsungan kehidupan. Kan gitu. Kayak contoh gitu ya. Jadi berbeda bukan berarti kita membenci sama sekali, enggak. Berbeda bukan berarti kita enggak sayang, enggak peduli, bukan begitu. Tapi enek sing ngerti, begitu ada yang tahu enggak larut amat kabeh. Engko nek kabeh larut. Mergo iklane saiki sak embrek FB, Instagram, apa nih? FB, Instagram, TikTok. Itu iklan apal Quran, habit Quran, yo sak embrek gitu. Iki kepeksa blak-blakan iki. Sakjane kan tak simpen wae. Gak maju-maju kok Indonesia nek kabeh ngono. Gak maju. Entuk apalan, entuk. Tapi sing diminta tadabbur, cermati, hayati. Apalan entuk. Nek wis enek sing apal, yang lainnya kabeh sak pondok iki kabeh apalan. Upamane gitu ya, kabeh ki apalan kaya kono-kono, gak mangan sampean. Gitu. Teknologi ini enggak awake dhewe iki ngelokne wong kafir, ngelokne orang komunis, ngelokne kapitalis, ngolok-ngolok Zionis. Kemudian suruh mongso wis entuk ganjaran moga ahli iki, iso iki mau apal iki. Sing tinggi ngapalne produke Zionis, sing ngajekne produke Zionis, sing mbok nggawe gak udo produke Zionis. Sing mbok ngaji produke Zionis. Sing kamu gunakan teriak-teriak nek gak enek itu wong sing diguri gak krungu, imam salat sing nggur dhewe gak krungu, wae wong kapitalis Zionis. Towawi ngono betina dilokne. Benih produke kapitalis Zionis. Awake iki mung tahlilan. Arep maju piye? Ya, saya kira begitu. Nah, ini Jaka aja ambil meneruskan bahwa Quran itu adalah sebuah buku. Al-Quran itu intinya yang berhak membacakan, gitu ya. Saya ulang, Quran itu buku, setiap orang bisa baca, jenengan kemanapun bisa beli dimanapun. Tapi kalau Al-Quran itu intinya adalah yang berhak membacakan, ya telu alaihim, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Itu Quran ya. Jadi artinya menjabarkan, memahamkan, yu'alimul kitab kan gitu. Yang memahamkan, yang mengulik-ngulik, yang berhak ngulik kan gitu. Berhak mentafakur. Oke, ini sudah menjadi jelas. Kesimpulannya, Al-Quran itu adalah dawuh guru. Intinya adalah Nabi Muhammad. Itulah dawuh yang keluar dari Nabi Muhammad, itulah Al-Quran. Kalau itu hasil saja, begitu ya. Enggak semuanya terekam kok. Kalau saya menulis kitab, saya buat buku, kemudian bagi pedoman, padahal wakeh. Itu paham maksud saya? Al-Ghazali itu nulis buku keh banget. Kalau kamu hanya masih membaca Al-Muqit Minad Dolal, bukunya tipis, terus kemudian merasa tahu tentang Al-Ghazali, itu namanya kamu kacau. Gitu ya. Kemudian ada
saintis yang dia menulis buku hanya satu, kemudian kamu merasa telah mengenal dengan yang bersangkutan, itu namanya kacau. Padahal Quran sendiri mengatakan, jika 7 lautan dijadikan tinta dan semua tanaman dijadikan sebagai penanya, maka tidak akan cukup untuk menulis ayat-ayat Allah. Jadi kalau kamu hafal Quran, bisa Quran, merasa telah kenal Allah, nonsen. Nah gitu. Karena mengenal Allah tidak dengan otak, mengenal Allah tidak dengan mata dohir. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Mengenal Allah adalah mata hati yang berada di dalam dada. Wes, gak sanganggu kitab iso kan gitu. Enak sing nuduh nek iki lho yang punya nama Allah. Karena itu kesimpulannya huwa itu ya huwa itu dia maknanya, bukan dzalik, bukan Quran. Quran ya Quran, Quran menyebut sendiri ada Quran, Al-Quran ya Al-Quran. Ini aja dijumbah-jumbuhke gitu ya. Quran itu ada luwal Quran, selami, cermati, simak dengan baik, dihayati, tadabbur, itu yang diperintahkan oleh Quran. Jadi zikir bukan huwa, zikir bukan Quran. Jadi kesimpulannya, supaya terang perbedaannya wirid, zikir, huwa, Quran, kitab, supaya jelas perbedaannya antara ini soleh, khair, ma'ruf, apa namanya, arif, toyib, itu dipuadak nih, di Quran ini dipuadak nih, toyib yo ape, toyib khair yo ape, ma'ruf yo ape. Sorry. Semoga dalam ridha Allah, semoga dalam maghfirah, dalam ampunannya, mohon maaf atas segala sesuatunya. Semoga mendapatkan ber-beran berkah pangestu guru wasito dari saya. Walul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.